Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang membawa energi negatif untukmu. Jadi, kalau kamu mempunyai seseorang dengan ciri-ciri seperti begini, semesta mau menyampaikan bahwa kamu lagi di kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi, dirinya yang membawa energi negatif ini akan membuatmu tertular, di mana ya akhirnya banyak masalah yang akan muncul. Kira-kira yang bagaimana yang membawa energi negatif dan dari inisial dan zodiaknya nanti dilihat di akhir readingan ya. Nanti kita lihat dari koneksi energi kartu tarot ya. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu. Kita lihat pesan semesta di mana orang ini membawa energi negatif untukmu. Jauhi dia dan fokus pada dirimu. Hemat energimu. Kita lihat ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu dari semesta. Dan maaf agak berisik ya, di rumah lagi ramai dan di luar juga ramai ya, di lapangan tuh banyak orang. Maaf kalau suara manusia, suara hewan ya terdengar ya, karena mereka lagi olahraga seperti gitu. Jadi maaf atas ketidaknyamanannya dan ya semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, langsung saja di sini ya. Saya merasakan energi negatif dari mereka-mereka yang terkoneksi denganmu. Ini umum ya, bisa dari pasangan, keluarga, kerabat, pimpinan atau teman ya. Kamu bisa menyesuaikan saja, kamu yang nentukan ya. Jadi kalau ada ciri-ciri begini, ini sebenarnya toksik ya. Dimana semesta mau sampaikan kepadamu, jauhi orang-orang negatif ini yang mana suka ngeluh ya, suka mengeluh, terus juga selalu melihat dari sisi buruk orang lain, cari kekurangan-kekurangan orang. Nah, orang-orang seperti begini tuh energinya negatif karena selalu menyalahkan orang lain, terus selalu merasa paling benar, merasa paling hebat ya. Jadi selalu melihat dari kekurangan orang, selalu lihat dari sisi negatifnya. Apa-apa dinilai negatif itu kurang bagus ya. Walaupun mungkin dibilang Kak Ica ada yang lebih berjaga-jaga, iya, tapi nggak usah diungkapkan, cukup di dalam hati untuk dirimu. Tapi kalau sudah digosip-gosipkan cerita-cerita kekurangan orang ataupun juga ngeluh-ngeluh ya, salahkan ini itu padahal dia sendiri yang nggak mau berubah, nah ini sudah termasuk orang toksik. Ingat, energi itu tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Ujung-ujungnya apa? Apa sendiri kamu. Makanya kebanyakan orang-orang yang suka gosip hidupnya apa? Pas-pasan. Kenapa? Energinya habis untuk gibah. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi energi-energi begitu serasa energi di mana mereka paling hebat dan menekan sesama. Padahal mereka tidak tahu bahwa mereka lah yang akan tertekan secara energi. Di mana ya?
Semesta tahu bahwa oh ternyata dia nggak suka. Contoh nih, wah saya ini hidupnya miskin terus. Oh dia mau miskin, oke saya kasih kemiskinan. Nah itu. Kenapa? Karena energinya vibrasi bawah. Ingat, semesta akan memberikan semua yang kamu inginkan sesuai prasangka hambanya. Jadi berpikirlah positif, ya. Oke. Di sini juga saya merasakan orang-orang yang penuh curiga dan prasangka buruk kepada orang, ya. Orang-orang yang penuh curiga itu kan banyak rasa takutnya ya. Tidak mau introspeksi diri, jadi merasa paling hebat, paling wow, dan orang lain itu salah dan patut dicurigai, ya. Nah ini selalu menganggap orang itu buruk karena ya kondisinya pasti dia juga buruk, ya. Kalau dia menganggap orang itu selalu buruk, mencurigai, ya ngapain dekat-dekat di situ, ya. Ujung-ujungnya nanti ada dia punya sesuatu yang hilang, contoh dia nuduh kamu, ya. Jadi nggak usah terkoneksi dengan orang yang penuh rasa curiga dan ketakutan, kecemasan dan lain-lain, ya. Kenapa? Karena itu orang sakit, ya. Apa-apa dituduh, apa-apa dibicarai, ya. Apa-apa dicurigai, itu bukan tempatmu di situ. Jauhi orang-orang seperti gitu, ya. Kamu akan terkoneksi dengan orang-orang begitu, ya ujung-ujungnya kamu sakit hati juga, ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Apa yang semesta mau sampaikan tuh of cups, ada king of wands, ada the emperor, ada the hangman. Dimana semesta mau sampaikan kepada kamu, jangan dekat-dekat dengan orang yang mudah tersinggung. Ujung-ujungnya kamu selalu salah, dan salah. Nggak bisa menjadi diri sendiri, dan kamu harus menjadi diri seperti dia yang mana bukan dirimu. Bertopeng untuk bisa diterima. Dan akhirnya kamu lelah sendiri dan sakit. Nah ini, semesta mau sampaikan ini energi negatif yang mana orang cepat mudah tersinggung, mudah marah, ya. Jadi kamu serba salah, ya. Kesana salah, kesini bikin ini salah, bikin itu salah. Apa yang harus dilakukan? Ujung-ujungnya marah juga. Ini bisa di pekerjaan, bisa dalam hubungan, bisa dalam keluarga. Apa yang selalu kamu lakukan selalu salah. Itu kayak kalau dalam hubungan berarti kita harus berpisah, cerai, ya terserah, itu urusan kamu. Saya cuma bilang di sini pesan semesta bahwa ini kamu dikoneksi energi negatif. Itu yang membuat hidupmu terpuruk dari sisi fisik, dari sisi keuangan, mental juga, dan dari sisi keuangan, ya. Biasa sering sakit-sakitan, rezeki seret. Nah itu kenapa? Karena energinya negatif. Uang tidak mau dekat-dekat walaupun kamu kerja keras, ya. Jadi jangan terkoneksi dengan orang-orang mudah tersinggung. Ujung-ujungnya kamu yang pusing sendiri. Ujung-ujung kamu yang minta maaf atas kesalahan mereka, ya. Hal-hal kecil aja bisa memicu emosi berbesar dan akhirnya kamu malu sendiri, dipermalukan pula, di playing victim kan, ya. Banyak orang yang akan menjudgemu jelek karena satu orang ini, ya. Jadi berhati-hati dengan orang seperti gitu, ya. Jangan terkoneksi dengan orang yang membuat dirimu lelah sendiri, lelah berjuang sendiri, capek untuk bertopeng untuk menjadi orang lain, untuk menyenangkan hati orang lain, dan akhirnya mengorbankan dirimu, ya. Berikutnya, semesta juga mau sampaikan kepada kamu, jangan suka terkoneksi dengan orang yang tukang kritik, ya. Kritik sana, kritik sini, padahal dirinya sendiri nggak beres, ya. Nanti dirinya dikritik dia marah. Nah ini super egois. Banyak di antara kalian mungkin seperti gitu, tukangnya tukang kritik, tapi kalau dikritik sendiri marah, ya. Jadi orang tukang kritik ini bahaya, ya. Jadi koneksikan dengan orang-orang yang tenang secara mental, ya. Dia tidak mau memberikan dukungan, tidak support kamu, ya. Sering menjatuhkan, jelek gitu ya. Nggak bagus ya, bukan malah dibilang harusnya kayaknya gini, langsung jelek ya. Dia tidak bilang, wah ini kayaknya bagus tapi di situasi ini gitu, diberikan pandangan, malah dia menjatuhkan. Dia malah senang kalau kamu jatuh pula. Ini ada ya, dalam hubungan mungkin malah parasit ya, kalau dia mau hanya menerima, tidak mau memberi ya, kalau dikritik marah. Nah ini orang-orang begini ya, dimana lingkungan kamu akan jadi seperti kehilangan semangat untuk menjadi diri sendiri, untuk bekerja. Kenapa? Karena selalu disalahi, dituduhi, kamu tidak pede ya, selalu ditakut-takuti. Nah ini kondisi kamu tidak bagus bersama orang-orang ini, ya, tidak mendukungmu menjadi diri sendiri dan tidak mensupportmu atas apa yang kamu sukai.
harus sesuai dengan yang dia punya, yang dia suka, itu yang harus aturan-aturan dia selalu diikuti, ya. Walaupun salah tetap harus diikuti. Nah, ini kan berbahaya, ya. Kalau sudah salah baru dibenarkan. Kalau salah dan kita salah baru kita kritik, baru kita rubah, ya itu nggak apa-apa. Ini sudah salah tapi membenarkan kesalahan dia. Karena apa? Dia selalu benar. Nah, ini bahaya nih, ya. Jadi jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang yang suka kritik dan orang-orang parasit, hanya mau mendapatkan keuntungan dari dirimu, ya, dan rela mengorbankan semuanya, terutama nama baikmu. Ini bahaya, ya. Jadi hati-hati, ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada Page of Wands, ada The Chariot, ada Justice, ada Nine of Pentacles, dan ada Three of Pentacles. Wow. Di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk orang-orang yang tidak punya hati. Ya, jauhi orang-orang yang tidak punya hati ini. Contohnya bicara ceplos-ceplos, ya, bicaranya sinis, ya. Ya, di mana bicaranya sudah datar, terus menusuk, cuek, judes, ya. Wajahnya juga kaku, ya. Bukan berarti wajah kaku yang gimana, maksudnya ya murah senyum, dibikin kaku-kakukan gitu. Kan ada beberapa yang memang mukanya kaku. Ini dikaku-kakukan gitu, jadi nggak mau senyum kayak macam dia yang paling hebat gitu. Nah, ini kalau kamu sudah tahu orang-orang model begitu, lebih baik nggak usah. Kenapa? Ujung-ujungnya kamu toksik juga, kamu akan memberikan muka seperti begitu ke orang lain. Ujung-ujungnya apa? Apes. Contoh, kamu penjual baru mukamu judes, orang nggak akan mau ke membeli jualanmu. Ini contoh. Ataupun kalau kamu apapun, ya mereka nggak akan mau gitu karena judes. Ya, jadi orang-orang judes itu juga adalah orang-orang energi negatif. Ya, karena bahagia itu nggak mungkin judes. Bahagia kamu terima uang pasti kasar-kasarnya muka, ya, sekejam-kejamnya muka, ya, sesangar-sangarnya muka, ya. Tapi kalau mau terima duit, ini kan duit ini energi bahagia, ya. Tapi kalau mau terima duit pasti disenyum. Ada nggak pernah lihat orang terima duit, ya, atau terima gaji mukanya murung? Nggak ada, kecuali kalau bayar hutang. Nah, sudah terima gaji pasti aduh bayar hutang lagi tuh murung. Tapi kalau macam barusan terima, wah itu sudah semangat tuh, ya. Nah itu, jadi kalau dia mukanya murung-murung, ya lebih baik jangan di situ. Ini karena dampaknya, contoh kalau si A, ya, si A lagi ribut dengan pasangannya di rumah, dia murung, terus kamu datang, ujung-ujungnya kamu sedikit aja ada kesalahan, dia bicaranya ketas-ketus, kamu tersinggung lagi. Nah itu energinya tertular, di mana dia dapat energi negatif, kamu akan, karena kamu tersinggung tadi saya bilang tersinggung itu adalah energi negatif, akhirnya kamu juga menjadi menjadi negatif untuk dirimu sendiri dan bahkan menularkan lagi ke orang lain. Nah ini bahaya, ya. Berikutnya di sini orang yang tidak senang lihat orang bahagia, irinya tinggi. Nah ini energi yang paling nggak bagus. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok saya nggak suka ya dengan dia bahagia, itu berarti dalam dirimu tuh ada energi yang negatif. Tapi kalau kamu lihat dia bahagia, kamu senang, berarti kamu, wow, berarti saya energi positif, ya. Berarti saya besok dapat keberuntungan nih, itu. Jadi kalau kamu merasa, kok dia sombong, kok dia begini, macam begitu, ya. Itu orang-orang yang tidak mau melihat orang happy, ya, orang-orang sirik. Itu adalah orang-orang yang mana tanda tak mampu tapi mau bikin mampu. Kalau dia mampu nggak mungkin iri, ya. Nah itu, jadi nggak ada perasaan-perasaan iri. Kalau ada perasaan iri berarti itu ada di energi yang kurang bagus. Jangan dekat-dekat mereka saat itu atau selamanya, ya. Karena ya kadang-kadang juga energi kan tertular. Contohnya pada saat dia segitu aja, macam contoh dia nggak suka dengan orangnya, akhirnya ya dia juga nggak suka dengan keberuntungan orang itu. Tetapi dengan orang lain dia tidak ada masalah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pada saat dia lagi tidak bagus dan kamu dekat-dekat, otomatis ya kamu akan tertular energinya dan mungkin tertular kata-kata atau hal-hal yang tidak diinginkan olehmu, gitu ya. Jadi ini dua, dimana kamu menghindar dari orang energi seperti gini ataukah ya cut aja dari hidup. Kamu bisa memilih, ya. Dan terakhir di sini adalah orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Itu orang yang paling tidak tahu diri. Macam contoh, tidak bisa memberikan nafkah, tidak bisa memperbaiki kesalahan, atau barang-barang yang dipinjam dihilangkan atau dirusak, atau malah kita yang mengemis atas hak kita, ya. Ini orang-orang begitu tidak perlu ada dalam hidupmu.
itu akan makan hati. Dia mau mengambil apa yang kamu mau, kamu punya, tapi tidak berusaha untuk menjaga, malah merusak, ya. Jadi kalau kamu berkelanjutan, ya otomatis jangan sampai kamu terkoneksi dengan gangguan mental. Karena mereka ini secara tidak sadar ya ada gangguan dari diri mereka, makanya secara emosional lari dari tanggung jawab, ya. Ujung-ujungnya kamu yang tertekan secara emosional, secara mental, ya. Jadi hati-hati, ya. Jarang introspeksi, selalu merasa diri benar, ya, dan selalu menyalahkanmu. Nah itu orang-orang tidak bertanggung jawab karena tidak mau dikatakan salah, tidak mau introspeksi. Nah ini orang-orang susah. Nah kalau orang-orang susah diperbaiki begini, lebih dikat aja, ya. Tadi saya bilang ada yang bisa kita hindari untuk sementara waktu, ada yang di-cut. Nah ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini di-cut. Kenapa? Karena nanti tanggung jawab fullnya ke kamu. Jadi kamu mengemban 2 tanggung jawab atau lebih. Dan itu berat. Tapi ya kalau kamu mau ya silahkan juga, nggak apa-apa. Tapi ini semesta mau sampaikan aja, keluar dari energi negatif dari orang-orang seperti gini. Supaya hidupmu bahagia. Kalau kamu tidak bisa mengambil keputusan, ya berarti kamu mengizinkan mereka untuk menyakitimu. Ini energi negatif loh. Energi negatif ini bisa secara mereka secara terang-terangan menyakitimu secara langsung, ataupun energi mereka yang akan membawamu menuju kesialan. Karena kita bicara energi dan bicara tentang rasa. Rasa di mana kita langsung berhadapan dengan mereka dan mereka langsung jahat pada kita, ataupun energi mereka yang terikut pada kita, akhirnya kita terkoneksi dengan orang lain lagi yang akhirnya menjahati kita. Nah itu, jadi hati-hati, ya, karena tadi saya bilang energi tidak bisa kita lihat, ya, tapi kita bisa rasa. Sama seperti penyakit flu, virus itu nggak bisa kita lihat, ya, tapi ujung-ujungnya kok kenapa saya sakit, wah kenapa saya begini, itu, ya. Jadi tahu posisimu dan bijaksana dalam mengambil keputusan, ya. Itu yang saya lihat dari koneksi hari ini, readingan ini, di mana jauhi orang-orang yang mempunyai energi negatif ini supaya hidupmu lebih tenang, nyaman, dan damai, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi mereka yang patut kamu hindari, ya, ini entah dari manapun, ya, entah saudara entah apa, pimpinan, pasangan, mertua, orang tua, teman, dan lain-lain, ya, kamu yang menentukan sendiri karena ini umum, ya. Dari inisial dan zodiaknya kita lihat, ya, untuk biar kamu lebih yakin bahwa dirinya lah yang terkoneksi dengan readingan ini. Saya ke inisial dulu. Di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf F, ada huruf Q, ada huruf B, ada Y, M, O, J, C, I, U, N, T, W, G, B, H, Z, R, dan X. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiaknya kita lihat, dimana kamu terkoneksi dengan Aquarius, ada juga bintang Scorpio, Gemini, Pisces, Taurus, Virgo, Aries, Cancer, dan ada bintang Sagittarius. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya, di mana kondisi energi negatif yang mungkin harus kamu waspadai di sekelilingmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.